Hai semuanya, belajar bareng Aljabar Linear. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, teman-teman kan sudah mempelajari terkait matriks echelon baris sama matriks echelon baris reduksi kan di video sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengilustrasikan gimana sih eliminasi Gauss sama gimana sih eliminasi Gauss-Jordan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah untuk apa sih metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan itu? Misalkan saya punya sistem persamaan seperti ini. Sistem persamaan 6 variabel sejumlah 4 persamaan. Nah, di sini matriks yang diperbesarnya kita buat seperti ini. Dari 1 2 0 2 3 6 0 6 min 2 min 5 5 0 0 min 2 10 8 2 4 0 4 0 min 3 15 18 0 min 1 5 6. Nah, dari matriks ini kita ingin menyelesaikan dengan OBE. Nah, menyelesaikan dengan OBE kita otomatis pertama adalah kita perlu eliminasi dulu yang ada di bawahnya satu ini, karena ini satu biar di sini tetap. Di sini kita perlu mengeliminasi 2 di baris kedua sama 2 di baris keempat. Berarti kita bisa mengeliminasi dengan cara mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama dan juga mengurangi baris keempat dikali dengan 2 baris pertama. Oke, sehingga hasilnya silahkan nanti dicek, hasilnya akan jadi ini. Silahkan dioperasikan. Nah, berikutnya kalau ini ternyata hasilnya udah 00, ini juga udah 00 nih. Nah, berikutnya ini kan udah ada nih satu utama di sini. Berarti ini supaya di baris kedua ini muncul namanya satu utama, berarti ini harus kita kalikan dengan min 1. Jadi baris kedua kita kalikan dengan min 1. Nah, sedangkan yang baris yang lain ini kita jadikan 0, kita jadikan 0. Artinya kita bisa menambahkan baris ketiga dengan 5 kali baris kedua. Sama kita menambahkan baris keempat dengan 4 kalinya baris kedua supaya 4-nya menjadi 0, 5 juga jadi 0. Sehingga ini operasinya. Kalau kita lakukan operasi 3 sekaligus ini maka kita peroleh bentuk yang seperti ini. Coba kita amati, tek 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 tek. Nah, dari sini ini udah 000 kan, kita perlu tuker nih supaya 00-nya ini biar di bawah aja supaya bisa kita bentuk menjadi matriks echelon. Berarti harus kita naikkan dulu, kita tukar B4, kita tukar dengan B3, kemudian B4-nya supaya ini jadi satu utama ya, supaya ini jadi satu utama, maka kita bagi dengan 6. Berubah jadi seperti ini kalau kalian operasikan. Ini silakan dicoba sendiri ya operasinya ya, dicek sendiri gitu maksud saya. Nah, di sini muncullah yang namanya satu utama di setiap baris ya. Nah, ini kan 000 kita abaikan aja tapi tetap kita tulis. Nah, dari sini karena udah muncul satu utama dan setiap satu utama ini di bawahnya ini sudah 0, maka ini sudah membentuk yang namanya matriks echelon baris. Nah, kita lanjutkan. Dari sini kita pindah ke sini, kita tulis ulang ya di sini ya. Nah, berikutnya, langkah berikutnya, kolom yang ada satu utama, jadi ini sama ini. Kolom yang ada satu utamanya itu isinya selain satu utama harus 0. Jadi yang perlu kita nolkan adalah min 2 sama 3. Jadi operasinya ada 2 nanti, yaitu baris pertama kita tambah 2 kali baris kedua. Jadi baris pertama ini kita tambah dengan 2 kalinya baris kedua supaya min 2 ini berubah jadi 0. Sama operasi yang kedua adalah kita nolkan 3 ini sehingga baris kedua kita kurangi dengan 3 kalinya baris ke 3, maka akan menjadi matriks yang berbentuk seperti ini. 1 3 0 4 2 dan seterusnya. Kita lihat di sini karena setiap kolom yang berisi satu utama itu komponen lainnya udah 0,
artinya dia sudah berubah menjadi matriks eselon baris yang tereduksi seperti itu. Nah, jadi kalau kita melakukan eliminasi sampai membentuk yang namanya matriks eselon baris, maka operasi ini kita sebut eliminasi Gauss. Tapi kalau misalkan kita sudah berhasil merubahnya sampai bentuk matriks eselon baris yang tereduksi, alias udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kalau kita ubah-ubah malah nanti berantakan matriksnya, maka ini kita sebut eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau kita dari awal sampai akhir ketemu matriks eselon baris tereduksi ini disebut eliminasi Gauss-Jordan. Nah, berikutnya kita perlu melanjutkan mencari solusi dari SPL ini tadi yang kita kerjakan tadi menggunakan cara-cara substitusi. Lanjutkan, kita akan menyalin matriks eselon baris tereduksi ini pada slide berikutnya. Nah, dari sini kita bentuklah yang namanya matriks eselon tereduksi ini ke dalam sistem persamaan. Nah, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ini 00 kita abaikan. Nah, dari sini maka kita punya kalau X6 nya nilainya adalah 1/3. Maka kita punya yang namanya selesaian pertama adalah X6 nya sama dengan 1/3. Berikutnya kita perlu menyatakan setiap variabel yang koefisiennya 1, ini misalkan ini ya X1, X3 sama X6, kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan. Menjadi X3 ini menjadi min 2X4, X1 menjadi min 3X2, min 4X4, min 2X5. Dari sini tampak karena ini muncul yang namanya variabel bebas atau parameter, maka SPL tadi memiliki solusi yang tak hingga banyaknya, sehingga dia memiliki solusi yang berbentuk general solution. Jadi kita bisa menandai X2 dengan R, X4 dengan S, X5 dengan T. Sehingga di sini muncul persamaan parametriknya adalah X1 sama dengan min 3R dikurangi 4S dikurangi 2T. X2 nya sama dengan R, ini kita tandai dengan variabel bebasnya adalah X2. Kemudian X3 adalah min 2S, dimana S nya ini adalah X4 karena dia variabel bebas. Kemudian X5 nya sama dengan T dan X6 nya sama dengan 1/3. Nah, selesai deh. Kita menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 6 variabel tadi. Nah, untuk sumber yang lain teman-teman bisa cek di YouTube channel yang ini atau sudah saya upload di kelas Google. Sampai jumpa di materi-materi yang lain ya. Bye semuanya.